Jadi tolong disimak baik-baik agar mempermudah pengerjaan tugas kalian. Penjumlahan pecahan campuran. Yang pertama ada 3/7 ditambah 5/4. Untuk model campuran seperti ini, berarti kita bisa menyendirikan bilangan bulat dengan bulat, campuran dengan campuran. Berarti langkah selanjutnya itu adalah 3 ditambah 5 bulatnya ya. Terus campurannya 3/7 ditambah 3/4. 3 ditambah 5 berapa? 8. Selanjutnya kita menjumlahkan yang pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu sama lihat bilangan penyebutnya. Di sini penyebutnya ada 7 dan 4, berarti harus disamakan. Syaratnya ini ya, berarti syarat bilangan pecahan kalau dijumlahkan itu harus penyebutnya harus sama. 7 dan 4 itu bisa disamakan dengan angka 28 dengan KPK-nya. Berarti KPK dari 7 dan 4 itu adalah 28. Nah, sekarang tinggal pembilangnya yang berubah. 28 di sini dibagi 7 sama dengan 4. 4 dikali 3 itu adalah 12. Terus 28 dibagi 4 ada 7. 7 dikali 3 itu adalah 21. Berarti sama dengan 8 ditambah, nah ini kan sudah sama kan penyebutnya, berarti bisa dijumlahkan. Ini tetap 8 ya, bukan 56 tapi tetap 28. Nah, terus ini 12 ditambah 21 itu sama dengan 33. Di sini 33 itu kan sama dengan kalau kita ubah menjadi pecahan campuran itu sama dengan 1/5/28. Satunya dari mana? 33 dibagi 28 itu sama dengan 1. 5-nya dari mana? Sisa dari pembagian 33/28. 28-nya tetap. Jadi tinggal 8 ditambah 1/5/28. Bulat ditambah bulat 9. Ini kan 8 tambah 1 9. Terus tinggal 5/28 biasanya. Untuk soal selanjutnya ada operasi pengurangan, penjumlahan dan perkalian. Tapi ada dalam kurung. Berarti operasi yang kita dahulukan itu adalah yang ada dalam kurung. Berarti kita tulis 4/5 dikurangi dalam kurung, kita jumlahkan dulu ya. Karena ini penyebutnya tidak sama, kita samakan menjadi 5 sama 2 itu 10 ditambah 10. Nah, 10 dibagi 5 2 dikali 1 adalah 2. Terus 10 dibagi 2 itu adalah 5. Jadi ini adalah 5. Nah, jadi ini dalam kurung besar baru dikali. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa. Berarti 3 dikali 5 itu 15 ditambah 1 adalah 16. Jadi 16/3. Langkah selanjutnya menjumlahkan yang dalam, karena sudah sama berarti dalam kurung 4/5 dikurangi 2 tambah 5 7, berarti 7/10 dalam kurung dikali 16/3. Meskipun perkalian di sini tetap ada dalam kurung, berarti kita dahulukan yang ada dalam kurung. Berarti karena penyebutnya ada 5 sama 10, kita samakan dulu, berarti menjadi 10. Ini 10. 10 dibagi 5 2 dikali 4 itu adalah 8. Ini tetap 7 dikali 16/3. Ini kan baru bisa dikurangkan. 8 karena sudah sama penyebutnya 10 sama 10, berarti pembilangnya tinggal mengurangkan. 8 dikurangi 7 itu sama dengan 1/10. Berarti tinggal mengalihkan dengan 16/3. Untuk perkalian tidak perlu menyamakan penyebut, berarti langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 1 dikali 16 10 kali 3 30. Ini bisa kita sederhanakan dengan dibagi
2 masing-masing. Berarti bisa kita sumbangkan sama dengan 8, 16 bagi 2 8, 30 dibagi 2 itu adalah 15. Sudah ini. Pada soal selanjutnya ini ada operasinya campuran, perkalian dan penjumlahan. Terus pecahnya itu ada desimal dan pecahan biasa. Nah, caranya kalau ada perkalian seperti ini itu kita samakan dulu pecahannya. Lebih baik dari 1,25 itu bisa kita ubah menjadi angka pertama, berarti 1,25 per 100 ya, kalau kita ubah menjadi pecahan, dikali 1/5 ditambah 1,25. Ini kita tetap jadikan desimal karena nanti yang depan ini kita jadikan desimal, berarti biar lebih mudah. Nah, untuk perkalian sama penjumlahan lebih dulu mana? Jelas perkalian. Jadi kita kalikan dulu. 125 dikali 1 itu adalah 125. Terus yang bawah 100 kali 5 itu adalah 500. Berarti ditambah 1,25. Nah, ini pecahannya desimal dan campuran. Pecahan desimal sama pecahan biasa. Nah, berarti harus kita jadikan satu sejenis. Kita ubah ke desimal aja yang depan ya, karena 125 per 500 itu bisa berubah menjadi dibagi 5 masing-masing. Itu 125 dibagi 5 itu adalah 25. Terus 500 bagi 5 itu adalah 100. Berarti tambah 1,25. Nah, 25 per 100 itu bisa kita ubah menjadi 0,25. Berarti 0,25 ditambah 1,25 itu 5 tambah 5 0. Kemudian 1, 2 tambah 2 4, tambah 1 tadi berarti 5. 1 tambah 0 berarti hasilnya 1,50 atau bisa ditulis 1,5. Untuk soal selanjutnya itu bentuk soal cerita. Pak Adi memiliki gaji sebesar 3 juta rupiah. 3/15 gaji Pak Adi disumbangkan berapa rupiah yang disumbangkan Pak Adi. Berarti kita itu menghitung jumlah uang yang disumbangkan Pak Adi. Tadi di soal jumlahnya itu adalah 3/15 dari gajinya. Berarti untuk soal seperti ini langsung aja bentuk perkalian. Berarti 3/15 dikali jumlah gaji Pak Adi yaitu 3 juta. Berarti langsung aja kita coret 15 sama 30 itu adalah 2. Terus 3 dikali 200.000 sama dengan 600.000. Jadi gaji yang disumbangkan oleh Pak Ade itu sebesar 600